Ketika aspirasi masuk, ini jauh hari sudah saya sampaikan. Oke, saya ikutin alur itu. Saya ketuk pintu. Nggak pernah ada kesempatan itu dan sepertinya saya tidak melawan apa yang dijadikan keputusan oleh partai untuk mendukung Ridwan Kamil. Tetapi saya bertanggung jawab terhadap orang-orang yang pernah bersama saya, pernah memilih saya. Saya ketok pintu satu lagi. Ternyata saya diterima di sana. Amanah yang harus saya tunaikan. Masa kelas Bestari Barus nggak mampu menggedor pintu calon gubernur? Dan tidak ada satu kekuatan apapun yang boleh menghalangi saya dari situ. Ada orang bertanya, sama seperti yang Yu tanya, bagaimana dong posisi Yu terhadap Partai Nasdem? Loh, saya menunggu disanksi dan ditegur. Atas apa? Saya kira tidak akan dilakukan itu. Saya berharap Bang Surya mendampingi Pak Jokowi 2 periode, 10 tahun. Meskipun kata Pak Jokowi lebih bagus rekam jejak Ridwan Kamil. Wali kota. Itu mungkin beliau hilaf. Butuh manajer yang baik dan terbaik. Dan itu dibuktikan oleh Pramono Anung ketika dia menjabat sebagai sekap. Ya sama dengan saya ketanya sekarang ini, Pak Jokowi bisa sesukses itu, ada nggak peran Mas Pram? Ini belum saya pernah sampaikan di media manapun. Mas Pram. Kembali lagi di podcast Keadilan TV, Bang Iya. Arif. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, rame di media di mana-mana, Bang. Politisi senior, tapi ada rumor kan nggak ngikutin partainya, Bang. Kita minta konfirmasi nih ke Abang nih. Politisi senior, Nasdem, Bang Bestari Barus. Halo, Bang. Selamat datang di Keadilan TV. Selamat siang. Selamat siang. Langsung aja nih, Bang. Ini kan Pilkada Jakarta nih, Abang nih rame banget nih, Bang. Di media rame banget. Partai Abang ini kan pendukungnya salah satu paslon di Jakarta, Ridwan Kamil. Ya. Tapi Abang sendiri berbeda. Itu dia gimana nih, Bang, tanggapannya, Bang? Baik. Ini durasi kita panjang ya. Karena ini butuh penjelasan yang agak panjang. Saya sampai hari ini masih kader Nasdem, Partai Nasdem, kader senior. Dan saya sebagai kader tidak pernah menolak bahwa Partai Nasdem itu dukungannya diberikan kepada Ridwan Kamil untuk pilkada Pilgub DKI Jakarta. Saya tidak pernah menolak itu. Baik. Namun kapasitas saya ini banyak menjadi sandaran bagi masyarakat Jakarta yang mengenal saya, kiprah saya dulu sebagai ketua fraksi Nasdem di DPRD DKI. Banyak pihak bahkan datang ke rumah, bukan sekedar datang ke DPRD, tapi ke rumah menyampaikan persoalan-persoalan, aspirasi, ya, dari masyarakat yang harus saya tindak lanjuti. Bahkan pada masa saya sudah tidak menjabat, waktu itu kan periode saya 2014-2019 tuh. Ya. Pada masa 2019 ke 2024 ini saya tidak menjabat, aspirasi itu masih terus datang. Oh ya. Masih terus. Dan masih terus saya salurkan kepada kawan-kawan yang di sana. Mereka bahkan nggak tahu bahwasanya saya sudah tidak menjadi anggota DPRD lagi. Pokoknya saya datang ke rumah, panggilannya tetap sama, Pak Dewan, tolong kami ada masalah ini. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Ya kan? Pandangan masyarakat terhadap saya, konstituen terhadap saya tidak pernah berubah. Pada hari ini, ketika kemudian tahapan pilkada dimulai, saya pada awalnya melihat bahwa, oh ya cocok, pergantian kepemimpinan ini saya mesti terlibat aktif sehingga menjadi ringan beban saya nanti ketika aspirasi masuk. Ini jauh hari sudah saya sampaikan kepada calon pemimpin. Kebetulan partai saya itu kan menyatakan dukungannya kepada paslon nomor 1. Oke, saya ikutin alur itu. Saya ketuk pintu karena saya tidak masuk dalam
tim manapun. Saya hanya kader gitu kan. Iya. Ternyata saya tidak masuk dalam tim, sehingga komunikasi untuk menyampaikan secara langsung, ya sering gini, masyarakat itu kadang-kadang butuh bukti otentik. Kapan nih Pak Bestari yang kita titipkan suara kita ini ada fotonya bersama paslon? Nggak pernah ada kesempatan itu, dan sepertinya saya boleh beberapa di media menyatakan karena tertutup pintunya bagi saya. Sementara saya dibebani oleh masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan ini secara langsung kepada calon. Iya. Akhirnya saya akhirnya bersikap begini. Oke, saya tidak melawan apa yang dijadikan keputusan oleh partai untuk mendukung Ridwan Kamil. Oke. Tetapi saya bertanggung jawab terhadap orang-orang yang pernah bersama saya, pernah memilih saya dari kurun waktu yang sangat lama di belakang. Ini harus tetap saya perjuangkan. Saya ketok pintu satu lagi. Ternyata saya diterima di sana, dan ini yang kami harapkan. Adanya keterlibatan aktif masyarakat memberikan informasi kepada kami. Pada Mas Pram, saya dipertemukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, dan alhamdulillah ketika itu, ini belum saya pernah sampaikan di media manapun, Mas Pram menyampaikan kepada saya pada pertemuan itu, Bang Bestari, bantu saya di sini. Sebagai apa? Konsultan, kasih tahu saya apa yang harus kita lakukan bersama-sama untuk Jakarta ini. Mas Pram meminta abang sendiri langsung. Mas Pram meminta langsung. Saksinya ketika itu adalah Bang Prasetyo Edi Marsudi. Ketua DPD PDI. Ketua, bukan. Mantan Ketua DPD DKI. Iya, Sahabat saya. Iya. Saya kaget dimintain itu. Saya ini hanya mau menyampaikan aspirasi, tetapi diajak bergabung sebagai konsultan. Di bulan berapa itu bang, kalau boleh tahu bang, momen itu? Ada gambarnya, ini belum sebulan setengah lah. Enggak, belum terlalu lama. Belum terlalu lama. Tadi abang menyebutkan abang tetap mengikuti instruksi partai, mendukung paslon nomor 1. Ya. Tapi abang ada cerita tadi tertutup pintu untuk menyampaikan aspirasi yang sudah abang tampung dari 2014. Ya. Itu kami belum puas tuh cerita abang. Siapa yang nuntut bang? Ceritanya seperti apa? Ya, artinya gini, kita tentu mencoba untuk tadi ini membawa. Saya tidak menolak keputusan Partai Nasdem dong. Kawannya. Selaku Pak Kader, saya harus Tegak lurus. tegak lurus. Namun aspirasi harus sampai langsung. Itu pesan daripada masyarakat. Amanah yang harus saya tunaikan. Masa kelas Bestari Barus nggak mampu menggedor pintu calon gubernur? Apa kata dunia? Kalau calon presiden aja kita bisa ketok pintunya, kenapa calon gubernur nggak bisa? Dan tidak ada satu kekuatan apapun yang boleh menghalangi saya dari situ. Menarik. Ya dong? Ya. Karena apa? Saya bukan membawa pribadi saya, tetapi aspirasi masyarakat yang mau saya sampaikan. Masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta khususnya. Sehingga saya berani mengambil resiko untuk mengetok yang manapun. Ternyata sudah diterima. Gitu loh. Jadi ada orang bertanya, sama seperti yang Yu tanya, bagaimana dong posisi Yu terhadap Partai Nasdem? Loh, saya profesional jadinya di situ, Pak. Nggak agak quote and quote, ya saya diupah kali ya, gitu kali ya. Jadi kalau dalam rangka saya sebagai orang yang profesional, siapa bisa larang? Profesional, Iya. sebagai konsultan profesional, toh, advisor, gitu. Tapi kan ada anggaran dasar Ya. partai, Pak. Iya. Di situ kan ada pasal itu saya baca. Setiap kader harus mengikuti apa yang sudah diinstruksikan oleh partai. Iya. Kalau tidak akan ada teguran atau sanksi. Bagaimana tuh, Bang? Ya, saya menunggu disanksi dan ditegur. Belum. Atas apa? Saya kira tidak akan dilakukan itu. Saya berharap Bang Surya jangan lakukan itu kepada saya. Karena saya sedang membawa aspirasi masyarakat. Bukankah
suara masyarakat, suara rakyat, suara Tuhan. Yang saya bawa yang lebih tinggi daripada itu semuanya. Kalau masalah coblos-mencoblos itu di dalam TPS. Setuju. Gitu loh. Setuju. Walaupun saya sebetulnya hari ini pun sudah berketetapan hati akan mencoblos yang mana. Gitu? Pramono Rano. Ya. Iyalah bang. Satu hari lagi lah kita ngomong itu. Tapi menariknya kan itu bang, apa namanya, hampir nggak ada kader Nasdem juga yang di media tuh ngomong soal Ridwan Kamil gitu bang. Karena kebetulan begini, agak sulit bagi saya menjawab you punya pertanyaan. Karena saya tidak menjadi bagian daripada tim Iya. pemenangan RK Sus Wono. Saya enggak. Dari awal apa nggak dilibatkan? Saya terlalu senior untuk dilibatkan di situ. Abang udah pemain nasional soalnya bang. Pemain, menurut yang saya dengar seperti itu, dianggap sudah pemain nasional, jangan turun-turun ke bawah. Nanti lapak becek. Apa Kira-kira gara-gara begitu. itu abang tanda kutip jadi Honda berpolitik itu begini. Saya diajarkan oleh abang saya nih. Itu di Gunung Sahari sana itu, Bang Fendi Sianipar namanya. Nah, beliau mengajarkan kalau kau berpartai, ditugasi jangan pernah menyerah, tak ditugasi jangan kau mengeluh. Jadi saya tidak ada keluhan apapun terhadap saya ditugasi atau tidak. Saya lebih kepada saya tidak ini, oke, saya coba cari. Karena ini mereka maunya langsung dan harus ada fotonya. Permintaan masyarakat itu aneh-aneh di bawah itu. Tapi itu bagian daripada tanggung jawab. membangun keyakinan mereka. Iya. Bahwa betul ini Bung Bestari Barus ini masih bisa kita percaya karena dia bisa menembus jangankan ke tanah, ke langit dia bisa katanya gitu kan. Itu asumsi mereka. Seperti itu. Ada juga masyarakat Bang Arif terkait Bang Bestari Barus ini berlabuh ke kubu nomor Pramono Rano. Nasdem disinyalir 2 kaki bang di Jakarta. Gimana bang tanggapannya? Ya. Atas restu SP juga bang berlabuh di sana. Gimana, Saya kembali lagi begini, memang kaki kita rata-rata 2 kan. Kalau yang 3 itu udah agak berat lagi itu. Itu binatang jenis apa? Tapi paling tidak bahwa dimanapun di Republik ini terjadi. Oke. Dalam rumah tangga, dulu istri saya itu nggak mau saya Anies katanya. Kita bujuk-bujuk, akhirnya Anies dia. Pada waktu Pilpres. Iya. Ada lagi keluarga saya, nggak mau. Sampai ujung dia nggak mau. Keluarga. Gitu loh. Jadi berbeda itu keniscayaan. Pasti ada perbedaan. Namun tentu di level-level tertentu harus dia kebersamaan. Kan begitu tuh? Baik. Ya. Saya kembali lagi. Hak pribadi orang ini sulit kita mengontrolnya. Karena mungkin 1000 orang pemilih Pramono Rano atau paslon yang lain Baik. itu punya alasan yang berbeda. 1, saudara saya itu. 2, alma mater. Iya. 3, istrinya satu kampung sama saya. 4, saya pernah ditolong sama dia. Macam-macam ini. Ya. Lah kalau kebetulan dia dari partai yang mengusung di sebelah sono kemudian, tapi ada pengalaman empirik yang luar biasa, bagaimana kita mengatasi itu? Seberapa kuat kuku yang dicengkramkan untuk kemudian menjadi doktrin yang seperti dogmatis gitu, sulit ini. Dan informasi di Jakarta ini terlalu cepat diserap. 1 detik kemarin ada mantan presiden omon-omon, Oke. detik berikutnya sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Iya. Ya sama juga dengan mereka. Nah, siapa yang merapikan ini? Saya lebih suka sana. Jadi macam-macam hal. Tidak terjadi hanya dikatakan sebagai di Nasdem. Nasdem menyatakan saya mendengar solid. Tapi kalau di bawahnya entah bagaimana cara, itu ribuan orang. Bagaimana mengontrolnya satu-satu? Gitu. Berarti di dalam Nasdem ini
khususnya di Pilkada Jakarta, menurut pengamatan Abang, ada juga seperti Abang kira-kira. Partai Nasdem, kader Nasdem, tapi ternyata berlabuh bukan ke nomor 1. Kembali Gimana, tadi tuh, mungkin dia kenal baik saudara. Nggak bisa enggak. Berarti data yang Abang pegang ada? Saya melihat, tapi tidak mencatat. Gitu. Saya melihat, saya tidak mencatat. Ada saya lihat, bahkan, loh, bagaimana? Anda kan media. Anda tahu nggak yang datang 7 orang menemui Mas Pram itu dari partai mana aja? Ada semua. Ya kan? Oke. Kan sempat ribut itu. Wah. Iya. Gitu kan? Iya. Jadi bukan Nasdem aja nih. Mungkin mereka punya juga catatan-catatan terdahulu. Aduh, saya tetanggaan sama Rano ini. Baik kali dia suka ngasih Jumat berkah. Hah? Oh, saya Mas Pram ini, masjid kami dibantu dulu. Partainya ya sudahlah, apapun cerita partai itu kan di sana semua, cuman satu yang di sebelah sini gitu. Iya, benar. Ya artinya ada kemungkinan terjadi yang namanya persilangan. Yang dari sini pun ada juga, dari partai sini mungkin 1-2 orang tuh ada, cuman tidak terdeteksi karena tidak identik. Semalam baru terdeteksi Bang, dari Siapa partai PDIP. Oh ada Bang. Ada satu tuh. Ada satu Bang. Kawannya abang saya juga itu. Ya kan, wilayah kerjanya di barat utara itu kan. Nah, ada. Betul. Jadi tidak bisa dibilang kemudian hanya Nasdem saja, semua. Saya kira itu. Iya. Dan ini Bang, sebenarnya orang kan penasaran ya. Abang ini kan ya wajar kalau akhirnya orang tuh menanyakan soal Nasdem Bang, karena abang ini kan simbol Senior, Bos. main, Bang. Monggo. Abang ini simbol, abang ini senior di Nasdem. Jadi kenapa akhirnya aku tadi pertanyaan, kok Nasdem nggak ada yang ngomong kecuali abang? Sekarang ada yang ngomong, dukungnya bukan dukung RK pula kan? Oke. Seakan-akan asumsi orang itu akhirnya ini kayak Bang Bestari diinstruksi sama Pak Surya nih kayak ini nih untuk ngomong ke sana nih. Ya begini, masalah yang ngomong itu, memang ngomong ini kan perlu talenta. Penguasaan kuah-kuah Iya. materi. Iya. Ya kan? Apa sebetulnya yang diminati oleh masyarakat untuk disampaikan pada kegiatan-kegiatan ataupun perhelatan politik sekelas pemilu ini. Dan partai pendukungnya itu kan terlalu banyak ini. Ya mungkin ruang di TV-nya juga, di medianya sedikit. Dan nggak boleh pula itu sembarangan ngomong kan, banyak peraturan. Sehingga terbataslah yang harus berbicara. Iya, Mampu. Ya, kemampuan salah satu yang dituntut di situ. Kuah-kuah tadi Bang ya. Kuah-kuah materi itu. Oke. Ya, itu perlu latihan yang panjang. Anda boleh jadi anggota DPR, DPR RI, DPRD provinsi, bahkan DPRD kabupaten kota. Tapi yang masuk TV itu sedikit, Bang. Siap. Sangat sedikit. Ya kan? Artinya pasti partai memilihkan orang yang kompeten, dan kalau dia sudah jadi gabungan partai politik untuk tujuan tertentu pemenangan, Baik. jadi jubir, maka terseleksi lagi kan? Iya. Setelah terseleksi kembali itu, maka tergantung TV-nya. Nah, mau ngundangnya siapa? Itu pun jadi, karena Poin TV lagi. kan harus ada nilai jual. Nggak gratis tuh buka channel tuh, ting gitu kan, nggak gratis tuh. Harus ada selling point-nya. Iya. Sama Entah lah kayak, kenapa lah itu. Kayak kami ngundang abang kan, karena kita susah nih orang yang nyari punya kuah-kuah kayak abang kan. Tadi ada yang tertarik Bang Arif, izin Bang Bestari. Tadi kan Abang cerita tentang bujuk membujuk nih. Memang waktu fase-fase Abang akhirnya mengalihkan dukungan dari 01 ke 03, emang nggak ada Bang bujuk rayu dari misalkan dari tim pemenangan RK, ayolah Bang. Ada lagunya itu. Menarik. Terlambat sudah kau datang padaku. Nah, kan gitu. Kan tadi saya sudah sampaikan Iya, di awal bahwa itu ada ya. sinyal-sinyal. Hei, aku ini membawa beban dari masyarakat Iya. untuk disampaikan. Kau tak buka pintu sama aku. Iya.
Tapi kan setelah mereka mengetahui abang berlabuh, Nggak ada juga. tidak ada juga Nggak ada. membujuk Nggak ada. menghubungi abang gitu. Nggak Karena ada. pengaruh abang kan cukup besar Saya di nggak Jakarta. tahu kenapa. Mungkin mereka itu nggak penting ini barang. Ya sudah, kalau nggak penting kan, barang nggak penting itu kan ditaruhnya Di gudang. di gudang. Nah, tiba-tiba ada yang ngelihat gudang kan, ini kalau dipoles bagus nih. Iya, barang antik sudah, juga nih kan. bagaimana? Langsung Ya nggak? mendampingi juga di belakang langsung kan Iya, iya. terus. Iya. Kalau itu dari awal udah diminta itu. Saya yang awalnya nanti dulu lah saya bilang. Yang kedua aja. Ini waktu cerita momen di rumah Boy Sadikin, Bang. Kira-kira tuh, Bang? lah begitu. Tapi abang dari tadi belum ngejelasin apa sebenarnya yang mengilhami abang itu memilih Mas Pram itu bang. Selain memang akhirnya diajak ya, sosok Mas Pram itu seperti apa sih gitu? Saudaraku, kita ini, politisi ini boleh diklaim sebagai orang yang bertemu orang ya terbanyak gitu dibanding setelah Ustadz. Ustadz kalau ceramah kan banyak orang. Iya, oke. Setelah itu politisi. Oke. Orang banyak menyampaikan. Jadi bertemu dengan orang banyak, belajar karakter orang, ribuan orang, sehingga begitu saya melihat kira-kira gaya ngomongnya begini, arahnya ke sininya itu. Kan seperti itu aja nih. Jadi ya saya sekarang ini sudah sampai pada fase saya menetapkan pilihan saya nanti di TPS, tetapi saya memberikan dukungan saya hari ini tidak perlu diperjelas lagi kemana arahnya. Dan dari beberapa pertemuan kami, saya melihat bahwa kalau ukuran daripada orang itu untuk dipilih adalah rekam jejak, semakin ke sini ya, Iya. semakin ke sini. Kalau ukuran orang itu untuk dipilih adalah rekam jejak, maka saya kira dari semua calon ini rekam jejak terbaik itu ada di Mas Pram. Oke. Mendampingi Pak Jokowi 2 periode, 10 tahun. Meskipun kata Pak Jokowi lebih bagus rekam jejak Ridwan Kamil. Wali kota. Itu mungkin beliau hilaf, tapi saya selesaikan dulu nih. Oh siap. 10 tahun dan membuat Pak Jokowi sedemikian moncernya. Di masa pemerintahan. Jakarta ini bukan perlu yang berlebih-lebihan yang seperti disampaikan. Mohon maaf Pak Jokowi, presidenku tahun lalu, ya kan? Iya. Seperti yang disampaikan Pak Jokowi, tapi butuh manajer yang baik dan terbaik. Dan itu dibuktikan oleh Pramono Anung ketika dia menjabat sebagai Sekap, dia mampu mengkoordinasikan kepada seluruh menteri, mensukseskan gerak langkah Pak Jokowi. Artinya dengan video yang viral semalaman itu bang, Ada ya keyakinan saya tidak sepenuhnya bahwa itu kalimat dukungan kepada Ridwan Kamil. Tidak sepenuhnya kalimat dukungan. Ya, kalau mau dibilang, kalau kan tekanan Pak Jokowi itu rekam jejak. Oke. Ya sama dengan saya ketanya sekarang ini, Pak Jokowi bisa sesukses itu, ada nggak peran Mas Pram? Gajah nih di pelupuk mata. Ada nggak? Ada apa nggak? Pak Jokowi harus jawab ada. Kenapa Pak Jokowi? Ya mungkin rekam jejaknya Bung Ridwan Kamil juga ada. Tetapi apa Pak Jokowi tidak ingin menyampaikan bahwa saya bisa berdiri hari ini di sini berkat kerja keras Mas Pram juga. iya. Yang Yang dia wangi kemana-mana. Karena Mas Pram berhasil mengkoordinasikan, menyampaikan segala sesuatu, mengarrange pertemuan dengan rapat dengan para menteri dan sebagainya selama 10 tahun. Bos, menteri kalau nggak bagus 1 periode, hilang. Iya. Ini 2. Jadi saya pikir kemarin tuh setelah nonton video itu, saya justru berstatement, saya membuat VT kecil. Iya. Mudah-mudahan jangan dianggap ini
VT ini nilainya di atas daripada video Pak Jokowi. Karena saya justru mengatakan bahwa Mas Pram itu rekam jejaknya luar biasa. Membawa Pak Jokowi sukses 2 periode. Dengan predikat kepuasan masyarakat 80 berapa persen itu? Iya. Approval rate. Approval rate-nya tinggi. Berkat Mas Pram menurut Bang Bestari. Iya. Sebagian besar peran Mas Pram. Maka ketika kemarin di debat ketiga, Oke. ada paslon menyatakan saya di IKN ini itu. Jawaban Mas Pram sederhana. Kang Emil, kalau soal IKN ya saya jauh lebih terlibat daripada Kang Emil gitu. Itu tanda, Pak. Iya. Soal imajinasi tadi. Yang mau memindahkan ibu kota, kantor pelayanan balai kota itu dari Jakpus ke Jakut. Jakut. Utara. Artinya memang Jakpus jadi sedikit agak longgar, tapi Jakutnya Tambah penuh. bukan tambah penuh, Pak. Carrying capacity tidak mampu. Oh. Infrastruktur belum. Gitu loh. Memindahkan kemacetan maksudnya ke utara Jakarta. Tujuannya. Ya bagaimana kemudian mau membuat Dubai? Nah, nama imajinasi, Bang. Ya itu dia, makanya kan dipertanyakan oleh Mas Pram. Menurut Bang Bestari, imajinasi Ridwan Kamil dalam tahap capability memimpin Jakarta gimana, Bang? Karena Saya mungkin no comment terhadap itu karena pengalaman saya 5 tahun menjadi anggota DPRD itu banyak hal memang yang harus dipenuhi, diperbaiki di DKI Jakarta. Kota ini terbangun dengan konsepnya dulu, pemikiran awalnya kalau istilahnya gimana ntar deh gitu. Bukan entar gimana. Bedanya itu. Gimana entar itu adalah ketika kita melihat bahwa saluran drainase di Sudirman itu, urat nadi utama itu, Baik. itu cuma 80 cm, yang seharusnya 2 meter. Iya. Oke. Kan itu. Jadi belum lagi ke yang lain-lainnya. Oke. Hutang hijau kita masih sangat luar biasa. Ya. Ada di masa saya dulu masih di angka 5.000 hektar. Nggak tahu sekarang udah berapa. Apakah dalam 5 tahun ada ada uang membebaskan 1.000 hektar? Kalaupun ada berarti masih 4.000 hektar lagi. Pertanyaan berikutnya, you mau tanam 3 juta pohon, coba dihitung square meter 1 hektar persegi itu berapa pohon sih? Dan you butuh berapa ribu hektar untuk itu? Sementara you nggak punya lahan tanam seluas itu kecuali you pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan ini semakin hari nilainya semakin tinggi. Kasihan juga kalau nggak dibebaskan. Kenapa? Dia punya tanah di pinggir sungai, kena sempadan. Oke. Dia bangun rumah nggak boleh, dia bikin apa nggak boleh. Beli dong. Supaya hutang hijau itu terpenuhi. Nah, jadi Jakarta itu gini, yang paling penting bagi saya, apakah paslon ini menguasai RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah 20 tahunan, untuk menjadi sandaran RPJMD-nya atau visi misinya. Oke. Ini yang harus dipertanyakan sebetulnya dari kita-kita. Jangan-jangan you bikin itu ya suka-suka. Iya. Gitu loh. Dulu zaman Pak Harto itu ada repelita pertama, kedua, apa yang harus dicapai, ketiga apa, keempat ada. Dia berkomitmen. Bahkan di dalam GBHN dulu awalnya toh. Terus diterjemahkan repelita. Nah, repelita pertama DKI Jakarta apa? Sinkron tidak dengan RPJMD-nya nanti. Jangan-jangan besok dibilang, oh saya mau bikin kolam aja di tengah Jalan Sudirman. Ada panduan itu. Jadi kaedah dan prinsip-prinsipnya itu ada di RPJMD. Apa boleh di mana, berapa. Tinggal kita itu
sebagai gubernur mengacu kepada itu 5 tahun pertama ini yang mau dicapai. Maka gubernur pada periode ini mengacu kepada pencapaian apa yang diisyaratkan dalam RPJPD. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Ini nanti, dan ini unik. Unik apa? Habis sekarang. Jadi baru mau dibuat 2025 ke 2040. 2025 2045. Menyambut Indonesia Emas. Bayangin, RPJPD-nya habis. Nah, ini pasti nanti Mas Pram, insya Allah kalau terpilih, Iya. ini yang akan membentuk RPJPD. GBHN-nya gitu loh. Iya. Nah, 5 tahun pertama apa yang mau kita capai, 5 tahun kedua itu dikoordinasikan nanti menjadi dengan Kementerian Dalam Negeri dan disesuaikan dengan Bappenas. Ribet ya. Ribet Bang ternyata Bang. Loh, nggak gampang bos jadi gubernur DKI. Tidak ada satupun di muka bumi Republik ini yang kapasitasnya sama dengan gubernur DKI. Iya. Kenapa? Dia punya otonomi daerah tunggal, Pak. Provinsi aja. Bupati, wali kota itu staf. Bukan hasil pemilihan. Ditunjuk. Jadi tidak ada orang yang akan sebanding dengan gubernur DKI, gubernur manapun dia. Karena di sana, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, NTB, itu semuanya terpecah. Iya, semua dari pemilihan. Sebaran otonominya. Kalau partainya ndak sama, Bakalai. Itu, Bakalai. Apa kau? Program kau itu udah tahu kita. Enak aja, aku ke tempat lain aja dulu. Urusan ini aja tanggul. Iya, berbeda dengan DKI Bang ya. DKI tunggal bos. Urusannya Iya. dari gedung pencakar langit paling tinggi sampai udara di atasnya lagi sampai ke WC kita. Gubernur atur. Iya. Bang, kalau misalkan dalam konteks Mas Pram ini kan banyak juga yang mengakui bahwa beliau itu merupakan politisi kerongkong emas ya. Artinya beliaulah orang yang banyak diterima oleh banyak orang Bang. Ini kan menarik dalam konteks DKI Bang. Belum lama Bravo 5 yang konotasinya adalah Pak Luhut itu mendukung Mas Pram gitu ya. Sedangkan Pak Jokowi mendukungnya RK misalkan. Pak Prabowo akan kemana Bang? Kita udah nggak bisa lagi ngomong soal Pak Prabowo netral nih, karena di Jawa Tengah Pak Prabowo sudah statement untuk mendukung salah satu paslon itu. Bisa jadi itu ada di Jakarta juga. Lompatan tikungannya tajam betul kau bikin itu. Ya kan? Tikungannya tajam betul. Aduh, jadi begini. Salah satu contohnya saya aja. Saya ini bukan kesirep tapi rasional juga sih. Siapa yang pernah menyangka saya bisa kemudian akhirnya membawa aspirasi itu menyerahkannya kepada Mas Pram. Dan kejadian seperti saya ini tidak terjadi pada satu orang di mana dia turun. Tidak ada kesombongan, humble, mengenali wajah. Luar biasa. Mas Pram ini Bang. Dan programnya membumi. Yang jelas saya cukup banyak membaca RPJPD, bahkan RPJMD ikut membuat. Saya melihat apa yang disampaikan Mas Pram itu sebagai program umum itu, memang itulah dia. Bukan imajinasi. Ada yang berimajinasi membangun Disneyland di Pulau Seribu dengan alasan, ini nih, perlu nih. Dengan alasan bahwa setiap minggu Jakarta kehilangan miliaran rupiah, triliunan bahkan dalam satu bulan. Ya, triliunan karena spending money dari wisatawan yang mencapai angka 2 juta, Yeah. kata
Ridwan Kamil. sebelah sono. Makanya mau membuat Disneyland. Ya toh? Oke. Dia tahu nggak? Sekarang ini Pulau Seribu kalau di musim libur Sabtu Minggu gitu terima tamu 7.000 itu engap bang. Berangkatinnya bingung mau lewat mana. Iya. Lah kalau 2 juta itu 2 kali penduduk Jakarta Pusat itu. Cara berangkatinnya ke sana gimana? Infrastrukturnya. Lantas untuk meletakkan orang sebanyak itu di Pulau Seribu caranya gimana gitu? Ya imajinasi sih boleh-boleh saja. Tetapi realitas dan mencerdaskan atau Terukur atau tidak? terukur artinya yuk lebih bagus berkampanye tentang Pulau Seribu akan kita jadikan destinasi wisata yang masif, mass tourism ataupun eksklusif yang agak ke atas, yang agak mahal sedikit ke atas, yang mass di sebelah selatan. Saya kan paham Pulau Seribu, bos, saya penyelam bawa turis terus ke sana. Nanya-nanya saya, tapi beda ini. Ya. Itu lebih realistis bang ya? Itu Konsep tadi lebih ya. realistis dibandingkan bikin Disneyland itu. Disneyland itu. Dia nggak tahu nanti Disneyland ketutup sama Giant Sea Wall yang sedang dia sebut-sebut, bagaimana lagi tuh? Giant Sea Wall itu di luar sana kan. Jadi kita ini ya saya kira Pak RK itu belum menemukan pola atau asupannya masih sangat terbatas gitu tentang apa itu Jakarta. Kalau ditanya tentang Pak Prabowo akan kemana, kita doakan Pak Prabowo sukses membawa misi bangsa pada kunjungannya ke luar negeri. Dan mudah-mudahan beliau pulang tanggal 26 saja ya dalam keadaan sehat walafiat. Gitu. Sehingga beliau itu tetap negarawan kalau pulang, nggak usah pidato soal ini lagi kan beliau udah mengatakan udahlah itu urusan junior gitu. Jadi siapapun yang ngurusin quote nih, siapapun yang urusi pilkada itu juniornya Pak Prabowo. Pak Jokowi junior. Ya, saya nggak tahu, itu kan kata beliau. Itu kan kata beliau, itu serahkan ke junior aja. Gitu. Saya mau menyebutkan Pak Jokowi junior Pak Prabowo Saya sekarang. saya nggak menyebut nama itu, tapi yang jelas pada pidatonya Pak Jokowi, Pak Prabowo, kalau nggak salah itu di gerakan nasional apa tuh? GSN. GSN. Gerakan Solidaritas Nasional. Gerakan Solidaritas Nasional. Iya. Beliau nyaw, soal pilkada, sudahlah pilkada. Saya tidak intervensi, saya janji. Serahkan ke junior. Tapi kan bang, sepulang dari kunjungan Pak Prabowo ke luar negeri, ini kan last minute nih bang. Makin angkat makin panas nih, mesin-mesin semua nih. Ya. Bisa jadi potensi Pak Prabowo sepulang dari luar negeri bikin video lagi dukung RK samping kanan kiri. Oh, kalau itu Suwono. sekarang aja dia bikin, nggak usah nunggu nanti. Karena saya meyakini Pak Prabowo itu negarawan. Dia presiden dari seluruh kita. Dia presidennya dari Ridwan Kamil. Dan dia selain sahabat kental juga adalah presidennya Pramono Anung. So what? Dia harus dukung sana sini. Biarlah junior itu saja. Junior lagi nggak ada kerjaan ya dukung-dukung kan gitu. Namanya junior. Iya bener bang. Iya dong. Nah, Iya. apalagi yang bisa kita dengar, kita kemudian maknai dan kemudian kita tanamkan dalam hati kecuali ucapan para pemimpin Sebagai teladan. sebagai teladan bagi kita untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Tapi abang juga kan perlu ini bang. Junior kan seringkali kayak perintah senior ya kan. Arahan senior. Tapi ada yang menarik bang, izin. Masih bicara Pak Jokowi itu semalam mengebohkan lah, dalam arti secara terang menderang mengklaim datang ke Jakarta pakai putih mendukung RK Suswono. Di timnya Pramono Rano ini gimana bang? Ada turbulensi politik nggak bang? 24 jam terakhir ini langsung ada rapat apa gitu bang? Nggak ada saya lihat itu.
Jadi nggak tergelitik, Santai nggak mengganggu, saja. Pak? Santai saja. Saya sempat berhubungan dengan Mas Pram. Tidak ada sesuatu yang terlalu ya biasalah. Ya. Jokowi loh nih bang, dukung RK. Approval rate kan masih kejaga, Pak masih tinggi. Jokowi memuji RK di keilmuan apa? Apa? Rekam jejak sebagai gubernur Jawa Barat. wali Apa kota dia juga. ilmunya itu disebut arsitek? Arsitek. Ya mungkin Pak Jokowi butuh RK untuk datang ke Solo. Kan rumah lagi dibangun itu belum selesai. Ya kan? Iya, iya. Apalagi kalau bukan itu. Salah satunya. Yang lainnya ya kalau jadi ini silakan. Tapi kalau nggak Solo bantuin saya. Tapi kan cukup mengganggu elektabilitas Pramono Rano ini bang menjelang last minute. Ya ini, itu kan Bang. perlu diakui. diukur. Saya sebagai konsultan profesional Nah, juga sudah membuat VT toh pada akhirnya mengcounter bahwa kalau rekam jejak itu berarti objektif, rasional. tercatat semuanya. Nah, tetapi mungkin saya mengingatkan pada VT saya itu bahwa Mas Pram tak kurang-kurang pula rekam jejaknya. Iya. Mensukseskan Pak Jokowi 10 tahun. Iya. Oke. Mudah-mudahan besok Pak Jokowi membuat lagi satu VT Yang isinya? yang isinya kira-kira ya hampir mirip-mirip juga lah kan. Ya kan? Isinya apa? Isinya kira-kira membongkar rekam jejak lain dari orang-orang yang sedang berkompetisi. Menjaga fairness itu. Iya dong. Sebagai Bos. negarawan. Sebagai negarawan. Sebagai kalau mau disebut negarawan. Ah, Negarawan tidak boleh berpihak. iya. Kalau Dan saya yakin Pak Jokowi, saya nggak tahu ya, saya salah sebut. Saya yakin Pak Prabowo akan menjaga fairness. Dia sudah sampaikan tidak intervensi dan biarlah tetap junior ya. biarlah junior. Saya negarawan saja katanya. Berarti video dukungan ke Ahmad Lutfi di Jateng apa itu bang? Itu mungkin sebelum dia jadi presiden kali, belum dilantik. Udah lama itu, video bisa aja video lama. Gitu kan? Ya saya berusaha untuk positive thinking. Ah, Gitu. Kita harus jaga kehormatan Pak Prabowo. Prabowo. Presiden. Oke. Saya membantah itu dibuat setelah beliau dilantik jadi presiden. Enggak, mana buktinya saya bilang. Baru kau putarkan sekarang mungkin itu. Ya kan? Baru dipublish. Itu. Itu. Dia. Iya. Baru dipublish hari ini. Udah begitu aja. Saya berharap Pak Prabowo itu tetap negarawan. Iya. Kita jaga dia. Dan harus tetap menjadi negarawan. Harus tetap. Biarlah ke bawah itu junior saja. Junior yang main. Gitu. Ini terakhir bang, karena Ya. abang adalah konsultan politik profesional ya kan? Dalam konteks Mas Rano nih bang, 1 putaran 2 putaran bang, realistis ya? Begini. Dan peluangnya seperti apa? Begini ya. Oh siap bang. Pram Rano itu dicalonkan ini dekat segini ya. Tetapi yang OTW Jakarta itu segini tuh. OTW Jakarta paham dong? Ya. Ridwan Kamil ya. Nah. OTW Jakarta katanya. Kalau yang satu lagi kan lup gitu kan. Yeah. Nah, di sini pada titik dia bertemu di sana sudah 58%. Ini Iya. 7 apa 8. Iya. Ada kebiasaan umum menurut beberapa kawan-kawan dari pelaku survei Lembaga survei. mengatakan bila tren itu turun, dia akan sangat sulit untuk naik. Kalau naik pun sedikit kemudian turun lagi. Baik. Tapi sebaliknya, kalau tren itu survei itu naik, lu besok tidur aja pun itu akan naik terus. Dan ini Masyarakat ilmiah yang menggulungnya. Iya. Ilmiah akademik boleh dibuktikan dengan matriks yang sekarang sudah beredar di mana-mana. Maka saya berharap untuk kebaikan bagi warga Jakarta, saya Bestari Barus menghimbau
seluruh sanak keluarga saya, teman sahabat karib saya, dan seluruh orang yang pernah bersentuhan dengan saya untuk gerakan-gerakan politik membangun bangsa. Tanggal 27 November coblos Pramono Anung Rano Karno nomor 3 menyala. Itu dia. Kagak ribet dah. Luar biasa. Tegas. Halo, oke Bang Jero. Ini begitu rilis langsung tonton Mas Pram dan Bang Rano nih Bang. Langsung ditelepon. Terima kasih Bang dah. Luar biasa. Ini belum pernah. Baru ini. Spesial, eksklusif. Oke, luar biasa. Makasih. Terima kasih banyak Bang Bestari Barus. Lancar semua agendanya dan juga dukungannya buat Pramono Rano. Buat teman-teman Keadilan TV. Insyaallah. Paparan daging semua, diskusi kita kupas langsung dari Polisi Senior Nasdem, Bang Bestari Barus. Silahkan kirim komentar. Yang belum subscribe, silahkan subscribe Keadilan TV. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka.